aktris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1576-1580. Saya menyumbangkan uang dan bertanya mengapa. Saya tidak bisa menghabiskannya. Feng Yui memandang Zhang Ruiqiang dengan tatapan yang tidak kamu kenal. Zhang Ruiqiang mencibir, ini mungkin salah satu alasannya, tapi jelas bukan hanya karena ini. Mari kita bicara, apa yang ingin kamu lakukan? Cinta tidak percaya, saya hanya menyukai budaya tradisional negara kita. Feng Yu menambahkan kalimat ke hati. Saat mempelajari rasa sakit dari bahasa Mandarin klasik ini, saya harus membiarkan orang lain mencobanya juga. Melihat Feng Yu bangkit dan pergi, Zhang Ruiqiang meraih lengan Feng Yu, barang-barangmu sudah selesai, barang-barangku belum dikatakan. Ah, kamu punya sesuatu. Zhang Ruiqiang marah, apa yang harus saya lakukan? Anak Anda seorang konsultan, sering tidak dapat menemukan seseorang, apakah mudah muncul, dan dapatkah Anda melepaskannya dengan mudah? Terakhir kali Anda meminta saya untuk bekerja sama dengan silikon yang Anda dapatkan, apakah Anda tahu berapa banyak masalah yang ditimbulkannya bagi negara? Feng Yu berkata, berapa banyak masalah? Kenaikan harga pertama bukan untuk kami. Kami adalah pangsa pasar terbesar, dan semua perusahaan silikon kristal telah mendapatkan. Mengapa beberapa negara memberlakukan sanksi ekonomi pada kami? Segalanya tidak terlalu serius, tetapi kami telah membuat beberapa kompromi untuk menurunkan tarif produk elektronik. Juga, dalam beberapa hal lain, kami telah membuat konsesi. Negara percaya bahwa meskipun Anda memiliki produk elektronik merek asing lainnya memasuki pasar domestik, Anda juga dapat menempati pangsa pasar terbesar. Terakhir kali, Feng Yu mengira dia akan berbicara dengannya di atas, tetapi pada akhirnya sepertinya tidak pernah terjadi. Meskipun harga silikon kristal naik, semua perusahaan silikon kristal memiliki harga yang lebih murah, tetapi China adalah yang paling mahal. Terlebih lagi, ini tidak akan berdampak kecil pada industri elektronik. Bisakah negara-negara dengan produk elektronik besar, terutama negara beras, bertahan? Artinya, itu adalah kenaikan harga di timur, dan butuh kebencian terbesar. Bahkan banyak perusahaan mengira timur bersatu dengan Taihua Crystal Silicon. Atau, itu adalah negara pulau dan China United. Sementara itu, Huaxia juga menandatangani beberapa perjanjian kerja sama dengan negara kepulauan untuk belajar dari kekuatan masing-masing. Ini membuat negara-negara barat berpikir bahwa ganda Asia telah bersatu. Negara-negara barat selalu ingin memiliki bos absolut di Asia, yang bukan merupakan kepentingan mereka. Ketika ekonomi negara pulau berkembang pesat, itu kemudian disia-siakan dan hanya 2 tahun. Akibatnya, mereka menemukan bahwa Huaxia telah berkembang secara diam-diam sebelumnya, dan menjadi sangat kuat. Hanya Feng Yu, orang terkaya di dunia, yang membuat mereka terlalu terkejut. Karena Feng Yu bukan hanya ahli bisnis dalam pengertian tradisional, tetapi juga ahli keuangan. Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat tidak takut pada ilmuwan berbakat di China, insinyur jenius, tetapi ahli keuangan, dampaknya terlalu besar. Kekayaan bersih Feng Yu bukanlah masalah besar. Mereka tidak peduli. Perusahaan-perusahaan top di negaranya memiliki aset triliunan dolar. Aset Feng Yu gerimis. Tapi mereka melihat potensi perusahaan Feng Yu. Jika Feng Yu ingin mengambil bidikan, banyak saham Feng Yu yang bisa melonjak. Feng Yu ini tampaknya sangat sabar, tidak melakukan hal yang membunuh ayam dan telur. Ini membuat mereka semakin khawatir, gambar Feng Yu sangat besar. Dalam kekacauan keuangan Asia, mereka telah melihat kemampuan keuangan Feng Yu. Dia bisa menyatukan banyak orang kaya dan mengalahkan Soros tanpa bantuan negara. Soros telah menyapu Asia Tenggara sebelumnya. Dalam gelembung.com, Feng Yu memimpin penjualan saham Microsoft. Tidak hanya dia tidak menderita kerugian, tetapi dia juga membalikkan short selling dan menghasilkan banyak uang. Dengan perasaan bahwa bus finansial, ditambah timnya, investasi finansial China di tahun-tahun ini sangat luar biasa, tidak terlalu mengejutkan, dan ini adalah negara yang paling ingin dilihat. Peperangan keuangan adalah sarana terpenting peperangan ekonomi di dunia masa depan.
Seorang Feng Yu layak untuk ribuan pasukan. Tentu saja, sikap negara-negara tersebut terhadap Feng Yu juga merupakan hasil dari upaya Feng Yu sendiri. Dia sangat jelas bahwa ekonomi tidak pernah lepas dari politik dan pemerintahan, sehingga dia telah melakukan banyak investasi serupa di luar negeri dan memenangkan persahabatan dengan beberapa orang besar. Persahabatan ini tidak perlu memberikan terlalu banyak kemudahan kepada Feng Yu, tetapi ketika seseorang harus berurusan dengan Feng Yu, mereka dapat memberi tahu terlebih dahulu, atau mencari cara untuk menunda itu sudah cukup. 10 atau 20 tahun, akan selalu ada satu hari, jaringan Feng Yu akan tersebar di seluruh dunia. Feng Yu secara alami berharap, dan tidak pernah menggunakan orang-orang ini. Setiap orang senang menghasilkan uang, dan tidak ada yang boleh menunda siapa yang terbaik. Ada juga mitra Feng Yu, dan ada yang ingin berkembang di bidang ini. Misalnya, Trump selalu sangat mendambakan posisi negara. Feng Yu membuat beberapa lelucon dan memintanya mencalonkan diri. Pentingnya Feng Yu, tingkat tinggi Tiongkok juga jelas. Yang paling memuaskan adalah bahwa Feng Yu adalah akar dari rakyat Tiongkok dan tidak pernah terganggu. Yang lain memikirkan cara menghindari pajak. Mengenai berbagai kebijakan preferensial, Feng Yu tidak hanya mempertimbangkan penghindaran pajak, tetapi juga menyumbangkan uang agar tidak pernah lunak. Jika bukan karena Feng Yu beberapa kali dia mengungkapkan arti politik dan pemerintahan yang sulit diatur, bahkan jika Feng Yu berusia awal 30-an, akan terlalu berlebihan untuk memberikan posisi yang mirip dengan Li Chaoren. Saya percaya tidak ada yang akan keberatan. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Feng Yu memiliki hal yang baik dan tidak akan melupakan negaranya, tetapi negara tersebut juga diam-diam menangani banyak ekor untuk Feng Yu. Negara selalu menjadi pendukung kuat Anda. Di belakang, itu telah banyak membantu Anda. Zhang Ruiqiang menekankan, jangan selalu berpikir bahwa Anda membayar. Wajah Feng Yu aneh, kami telah dididik sejak kecil, bukankah kami meninggalkan nama untuk melakukan hal-hal baik? Zhang Ruiqiang memiliki garis hitam, apakah Anda tidak meninggalkan nama untuk hal-hal yang baik? Lalu apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak gedung Taihua dan sekolah Taihua? Kurasa aku tidak terlalu vulgar. Aku tidak menyangka ada cukup banyak orang awam. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan mengatakannya. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Sangat menyenangkan mengobrol dengan Lao Zhang saat saya bosan. Jika Anda mengobrol dengan Wendong Jun, Anda tidak perlu marah. Saya ingin mencari seseorang untuk meminjam beberapa penelitian dan melakukan penelitian. Feng Yu segera menunjukkan pandangan waspada, siapa? Zhang Tua, saya adalah seorang pengusaha yang sah, dan hal-hal berbahaya itu bukan milik saya. Kemana Anda ingin pergi? Saya menemukan bahwa perusahaan Anda memiliki banyak talenta dalam komunikasi elektronik, dan saya berencana untuk meminta mereka membantu beberapa proyek penelitian. Feng Yu tergoda untuk bertanya, apakah ini rahasia? Itu harus dirahasiakan dan mungkin butuh beberapa tahun untuk bekerja. Feng Yu menggelengkan kepalanya, Lao Zhang, bukannya aku tidak membantu, tapi sebaiknya kamu menghubungi dirimu sendiri. Orang-orang memiliki ambisinya sendiri. Jika kamu bisa menggali, aku tidak keberatan, tapi biarkan aku mengirim orang untukmu, ini aku tidak bisa. Orang-orang terpencar, timnya tidak bagus. Feng Yu tidak ingin bertanya apa pekerjaannya. Dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia hanya ingin melakukan bisnis biasa, dan kemudian mendapatkan uang yang tidak dapat dihasilkan orang lain seumur hidup mereka. Bahkan wanita tua itu ada di dalam kelompok, tetapi pasangan itu adalah domba yang berumur panjang. Ketika Feng Yu membuka pintu, dia mendengar sekretaris Zhao berteriak, hanya lagu ini, mendengarkan Zhao begitu akrab. Jenderal Feng, apakah kamu akan pergi? Jangan diam di sini, kepemimpinanmu terlalu memalukan. Hanya 4 hidangan dan 1 sup, dan 3 hidangan vegetarian. Untuk ludah Feng Yu, sekretaris Zhao sudah terbiasa. Dia tersenyum dan berkata, kamu tertawa lagi, dan kamu tidak bisa makan apa yang kamu inginkan. Feng Yu berhenti, ya, lagu baru Liu Tianwang yang baru saja kamu nyanyikan. Ya, sangat menarik. Saya bahkan tidak mempelajarinya, tetapi saya masih meletakkan lagu ini di jalanan dan sepanjang jalan. Saya tidak berpikir saya tidak bisa melakukannya. Ketika saya menelepon, nada dering semuanya.
Lagu-lagunya. Feng, kamu tahu lebih banyak. Luas, bukankah populer di Xiangjiang untuk menyanyikan lagu ini? Ya, sekarang sangat populer. Kamu akan menemukan lebih banyak lagu di masa depan. Kamu belum mempelajarinya, tapi kamu bisa bernyanyi dengan membuka mulut. Feng Yuxin berkata, Anda belum menerima baptisan tarian persegi. Saat itu, ada beberapa lagu di jalanan dan di seluruh negeri. Banyak orang mengatakan bahwa lagu-lagu seperti itu disebut lagu pencuci otak, dan lagu-lagu itu tersapu oleh suara ajaib tanpa menyadarinya. Tentunya banyak juga ahli yang melompat keluar dan mengatakan bahwa ini adalah kemunduran budaya dan musik dan harus dilarang. Feng Yu secara pribadi percaya bahwa musik adalah untuk memberi orang katarsis emosional, baik menyanyikan tanah air, atau menyanyikan perasaan antara pria dan wanita, tidak ada yang benar atau salah. Selama itu bisa beresonansi dengan orang dan tidak melanggar hukum, itu tidak boleh dilarang. Apakah mulut terbungkam dan nyanyian adalah, ayo kita mengayuh, apakah itu disebut kemajuan budaya? Sekretaris Zhao tidak mengerti apa yang dikatakan Feng Yu, kabut menjadi satu. Namun, saya merasa bahwa Feng benar-benar tidak dapat dipahami. Feng Yu pergi ke tempat parkir dan melihat pengemudi itu berdiri di samping mobil dan merokok. Mulutnya hancur. Dan itu juga orang-orang yang terbelenggu. Ketika Feng Yu datang, pengemudi dengan cepat membara asapnya, lalu memasukkan permen karet ke mulutnya, dan buru-buru lari untuk membuka pintu. Bos itu baik. Feng Yu mengangguk di dalam bas, terlalu sepi, ayo dengarkan lagunya. Oke, jadi Feng Yu mendengar lagu-lagu yang familiar, bagaimana lagu ini? Ganti radionya. Meski pengemudi tidak tahu mengapa bos tiba-tiba berubah pikiran, dia digantikan oleh radio. Petik 2 titik titik titik. Ada benda hitam dan hitam di wajah kalajengking, dan kupikir itu adalah tangkai khusus. Feng Yu, lupakan saja, dengarkan ini. Sepertinya lagu ini memang berumur pendek dan sudah kemana-mana di utara dan selatan. Sebenarnya, ini juga terkait dengan saluran rubah. Ketika video diunggah untuk ditonton oleh para anggota, banyak penggemar yang tidak bisa pergi ke lokasi untuk menonton konser Liu Tianwang dipenuhi oleh para anggota. Mereka semua ingin mendengar lagu baru Uranus. Akibatnya, tidak ada yang mengharapkannya. Ternyata seperti ini. Paragraf ini juga dipilih secara khusus untuk ditonton oleh netizen secara gratis. Awalnya mereka sangat kecewa, Liu Tianwang, bagaimana kamu bisa menyanyikan lagu ini? Tetapi ketika saya sedang tidur di malam hari, pikiran saya terus menggemakan lagu ini, dan sepertinya saya tidak dapat melupakannya. Lalu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya melakukan sesuatu di mulut saya. Liu Tianwang tidak merilis album untuk lagu ini, tetapi merilis satu app, dan hasilnya sebenarnya sangat bagus. Di situs web yang menyediakan unduhan MEP3 asli seperti Aihua Music, Tousan Music, Penguin Music, volume unduhan juga melonjak, dan langsung melesat ke 10 besar, dan masih dalam peningkatan pesat. Feng Yu kembali ke rumah dan mendengar bahwa Lina juga memainkan lagu ini. Istri, bukankah kamu bilang lagu ini tidak bagus? Bagaimana kamu bisa bernyanyi sekarang? Berapa hari? Feng Yu tidak bisa tidak bertanya. Apa, aku hanya ingin mengambilnya. Lagu yang biasa ditampar orang biasa, adalah lagu yang paling mereka sukai atau paling familiar. Sepertinya lagu ini sangat panas. Feng Yu pergi ke ruang belajar dan menyalakan komputer. Posting Liu Tianwang gelombang semua tentang lagu ini, banyak orang berkata, saya tidak bisa memikirkan Liu Tianwang menyanyikan lagu seperti itu, tapi itu sangat bagus. Dan beberapa berita di website, banyak sekali tentang lagu ini. Feng Yu baru saja membuka satu, dan di atas adalah wawancara tentang orang yang lewat. Pernahkah Anda mendengar lagu baru Liu Tianwang, orang-orang di belenggu kita? Pernah dengar, saya akan bernyanyi, siswa di asrama kami akan bernyanyi. Jadi apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan? Pemikiran. Tidak banyak pikiran. Saya pikir kata-kata dari lagu ini ditulis dengan sangat baik. Dalam kata-kata internet, itu adalah gas pembumian. Sebelum lagu Kanton, kami tidak bisa mengerti. Jadi tahukah kamu kalau lagu ini versi Mandarinnya juga sudah rilis? Versi Mandarin. Apakah itu juga dinyanyikan oleh Liu Tianwang?
Saya harus mengunduhnya. Hah? Apakah versi Mandarin sekarang dipromosikan? Jadi, apakah drama TV Paman Bensan akan disiarkan? Hanya para penggemar Liu Tianwang yang tahu bahwa lagu ini awalnya ditulis oleh Feng Yu untuk Paman Bensan. Hanya menarik bagi Liu Tianwang, apa yang mereka pikirkan. Dari berita tersebut, Feng Yu telah melihat arti dari iklan teks lunak. Tampaknya ini semua adalah berita, tetapi sebenarnya itu semua untuk mempromosikan beberapa karya atau lagu film dan televisi, kegiatan atau semacamnya. Dikatakan bahwa berita Liu Tianwang, banyak dari mereka yang menyebarkan serangan tinta, dan beberapa dari mereka mempromosikan batu gila. Berita hiburan, ini masalahnya, jika tidak, para talenta itu tidak akan terburu-buru ke berita. Khawatir adalah hal yang baik, tetapi terlalu khawatir masih bisa mengganggu. Jika pekerjaan mengganggu kehidupan dan bintang menjadi sedikit pribadi, diperkirakan banyak orang akan menyesal mengapa begitu merah. Ketika Feng Yu melihat-lihat berita online, dia tiba-tiba melihat berita yang menarik. Ketika Feng Yu melihat-lihat berita online, dia tiba-tiba melihat berita yang menarik. Luka kembali terpilih sebagai Jenderal Putih Rusia, tetapi ditentang oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Mereka mengatakan mereka tidak akan mengakuinya. Sepertinya ini sangat lucu, totalitas negara lain, apakah Anda perlu mengakuinya? Tetapi kenyataannya adalah bahwa ini banyak hubungannya dengan itu. Karena Luka adalah perwakilan tertinggi Belarusia, jika negara lain tidak mengakuinya, maka dokumen yang ditandatangani Luka tidak akan memiliki efisiensi hukum di negara lain. Poin paling langsung adalah ekonomi Belarusia akan terpukul keras. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan China tidak dapat sepenuhnya mandiri, membutuhkan perdagangan luar negeri, meningkatkan ekonominya, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika negara itu tertutup, maka kemungkinan terbesarnya adalah tidak berhubungan dengan dunia. Sama seperti 3 orang gemuk di negaranya, ekonomi sulit ditunjukkan, standar hidup masyarakat, kenaikannya sangat lambat, lebih rendah dari rata-rata dunia. Pemilihan Luka, kata dokter Feng kepada saudaranya. Ini sebelum reinkarnasi Feng Yu, tetapi dalam 5 tahun berturut-turut, suaranya masih tinggi, dan yang asli dikalahkan. Meski tidak sebagus 3 orang gemuk di Belarusia, mereka tertinggi, tetapi mereka telah memenangkan hati rakyat. Setiap kali dia menjanjikan sesuatu, itu cukup untuk membuatnya terpilih kembali. Bahkan karena dia, UUD juga diamandemen untuk menghilangkan batasan bahwa sistem total tidak dapat dipilih kembali untuk 2 periode berturut-turut. Terpilihnya Luka bukanlah kabar baik bagi negara dan Uni Eropa. Ini akan sangat melemahkan pengaruh mereka di Eropa Timur, terutama ketika mereka tidak ingin Eropa Timur muncul dengan cepat. Dan Luka masih pro-Rusia, pro-China, yang membuat negara dan UE sangat tidak puas. Tak perlu dikatakan, negara-negara Amerika Serikat ingin mempertahankan statusnya sebagai bos dunia. Mereka tidak ingin negara atau wilayah manapun muncul, dan berharap seluruh dunia akan mendengarkan suara mereka. Meskipun UE pada awalnya merupakan kelompok ekonomi, ia telah mengembangkan kategori ekonomi, dan telah bekerja sama dalam berbagai aspek seperti politik, pemerintahan, dan urusan militer. Hanya mengatakan bahwa mereka bersatu gelombang mata uang euro, ini adalah sinyal yang kuat. Pada awalnya ada bos Eropa, Uni Soviet, dan kemudian Uni Soviet dibubarkan, tetapi 3 negara anggota utama, yaitu Rusia, Belarus, dan Ukraina, jika ketiga negara tersebut terus mempertahankan grup, itu akan menjadi lebih buruk daripada pengaruh asli Soviet. Banyak. Ini adalah tujuan terbesar mereka untuk tidak membiarkan Belarusia dan Ukraina terlalu dekat dengan Rusia. Namun, mereka juga mengatakan bahwa setelah runtuhnya ekonomi Soviet, Cina diam-diam muncul. Tidak hanya menjadi lebih ekonomis daripada negara-negara Asia lainnya, tetapi juga telah menyusul negara kepulauan itu. Menurut pameran ini, negara kepulauan itu, yaitu 2 atau 3 tahun. Yang paling membuat mereka khawatir adalah hubungan antara Rusia dan China sedang dalam masa manis. Kedua belah pihak telah bekerja sama di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pemerintahan dan urusan militer. Dalam pandangan mereka, dengan bantuan Rusia, fakta tentara Tiongkok berkembang pesat, lautnya kosong, dan pamerannya komprehensif. Mana yang sudah ada di puncak Asia? Terlebih lagi,
China sendiri memiliki tentara ke-6 terbesar di dunia. Begitu laut dan udara muncul, itu akan menjadi kekuatan top dunia, dan status bos Asia tidak akan terguncang lagi. Ekonomi Rusia, yang telah lama lemah, telah meningkatkan perdagangannya dengan China, dan telah memamerkan banyak mitra baru. Bersama dengan peraturan negara mereka, ekonomi telah mencapai pemulihan yang cepat. Meskipun tampaknya ekonomi Rusia masih belum terlalu baik, wilayah yang terperangkap di negara mereka terlalu jauh ke utara, dan banyak proyek ekonomi lain yang dapat dipamerkan di negara lain tidak dapat ditampilkan, seperti pariwisata. Namun, harga mineral telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara pengekspor utama dunia, ekonomi Rusia secara alami meningkat. Jika negara memiliki uang, secara alami akan dapat menstabilkan harga domestik dan menyediakan barang-barang berkualitas murah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Akibatnya, orang sangat menyukai beruang umum. Feng Yu secara pribadi percaya bahwa ini adalah alasan utama pemilihan kembali Peru dan Uni Eropa melawan luka. Satu adalah Rusia dan yang lainnya adalah Belarusia. Ini jelas dua negara. Mengapa melawan Belarusia? Karena urusan Rusia. Karena mereka takut Rusia akan mengikutinya, mereka takut Rusia juga akan memiliki pemimpin dan pembimbing yang begitu kuat dan dapat terus terpilih kembali. Setiap pemimpin yang memimpin ke atas panggung secara alami akan membentuk tim kepemimpinannya sendiri dan menampilkan pemikiran politik dan pemerintahannya sendiri. Banyak strategi yang tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat, sehingga rata-rata pemimpin memiliki masa jabatan 4 atau 5 tahun. Namun, masih ada strategi yang belum bisa dicapai dalam 5 tahun, dan akan ada pemilihan ulang. Pemilihan ulang, ini sama di banyak negara di dunia, biasanya 2 sesi. Tapi jika orang ini bisa terpilih kembali selama 3 atau 5 tahun, maka dia bisa membuat rencana jangka panjang. Mungkin strategi ini tidak bisa direalisasikan selama 10 tahun, tapi bagaimana dengan 20 tahun? 30 tahun? Terutama di negara besar seperti Rusia, negara yang kuat, setelah pemilihan ulang dalam jumlah tertentu, apakah akan menyelesaikan sentralisasi dan tidak pernah pergi? Seberapa mengerikan Rusia saat itu? Awalnya, Puseong adalah pemimpin dan pemandu yang kuat. Ia sudah terbiasa dikenal dengan kekuatannya di kancah internasional. Apalagi orang-orangnya lebih muda dan energinya lebih baik dari para pemimpin umum negara. Kalaupun terpilih kembali untuk 2 periode, jika belajar Belarusia, mereka akan membatalkan ketentuan konstitusi yang tidak diperbolehkan untuk dipilih kembali. Untuk negara lain, ini sama sekali bukan kabar baik. Banyak orang di dunia mengatakan bahwa Puseong adalah orang yang ambisius yang ingin mereproduksi kejayaan bekas Uni Soviet. Bagaimana cara mereproduksi? Tidak hanya kerjasama antar negara CIS, dia sangat ingin mengubah negara-negara bekas aliansi ini menjadi satu negara. 10 tahun mungkin tidak memungkinkan, tetapi jika Puseong dapat terpilih kembali, ini mungkin tidak mustahil. Saat itu, akan ada lagi negara raksasa di dunia. Itu tidak hanya akan menantang status pemimpin dunia negara beras, tetapi sekali lagi akan mendominasi Eropa. Tentu saja mereka tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Mereka akan melakukan segala kemungkinan untuk menghentikan lahirnya masalah ini. Ponsel di atas meja berdering, dan Feng Yu mengambilnya dan melihatnya. "Ci saudara, bagaimana saya bisa memanggil saya?" Sehari sebelum kemarin, sang kakak mengatakan bahwa dia sangat sibuk 2 hari ini. "Feng, ada sesuatu, aku ingin berbicara langsung denganmu. Setelah 2 hari kita bisa melihat gerhana matahari total di sini, apakah kamu datang kepadaku selama 2 hari?" Feng Yu mengerti bahwa itu adalah alasan untuk menyaksikan gerhana matahari total. Saudara-saudara tidak akan meminta undangan untuk hal kecil ini. Sepertinya ada beberapa kata yang tidak cocok untuk diucapkan di telepon. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengaturnya. Terbang lusa, ada apa? Ayo kita bicara." Setelah 2 hari, Feng Yu terbang ke Rusia. Bukan pesawat spesialnya, meski pesawat spesialnya dipasang ulang, namun masih dalam tahap commissioning, Feng Yu belum mau melakukan tes flight penumpang. Feng Yu sangat meragukan bahwa para insinyur itu sengaja sangat lambat, tetapi mereka tidak mau membayar kembali. Dari Moskow, naik helikopter kembali ke Manor Kirilenko, saya sedang terburu-buru. Nyatanya,
helikopter tidak senyaman mobil. Ci saudara, apakah sangat penting menemukanku dalam keadaan darurat seperti itu? Feng Yu agak penasaran. Baru-baru ini, bisnis mereka sangat bagus. Terlepas dari awal tahun, indeks Nikkei telah turun tajam karena skandal buruk perdagangan internal dari vitalitas perusahaan jaringan. Mereka menghasilkan uang hampir setiap hari. Bahkan jika vitalitas pintu membuat pasar saham dunia sedikit terguncang, tetapi itu tidak terlalu serius, uang Feng Yu yang mereka hilangkan telah diperoleh kembali dalam sebulan. Pasar saham runtuh di negara pulau, Feng Yu masih sangat senang. Adapun aspek lain, tampaknya semuanya menunjukkan arah yang baik. Namun, sejak Kirilenko mengundang Feng Yu ke Rusia, Feng Yu menebak apakah ada masalah dengan bisnis Rusia. Feng, kamu tahu tentang Luka, kamu tahu, mitra kami sangat pasif sekarang. Feng Yu mengangguk. Saya telah memperhatikan berita ini, tetapi ini bukan masalah besar. Kami belum membicarakannya. Luka sangat populer di Belarusia, adalah normal untuk terpilih kembali. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Apa yang berubah? Jika ada masalah dengan kerja sama di sana, maka semuanya menjadi agak serius. Meskipun tidak akan kehilangan terlalu banyak, itu akan mengarah pada perluasan bisnis mereka. Kehilangan pasar Belarusia adalah hal yang sepele. Lagi pula negaranya tidak besar, dan ekonominya tidak terlalu bagus. Namun, mereka takut akan reaksi berantai, yang tidak berdampak kecil pada tata letaknya. Kirilenko menggelengkan kepalanya, tidak ada perubahan dalam kerjasama. Tentu saja, semua orang menandatangani kontrak dan harus mematuhinya. Tetapi para mitra di sana, saya harap kami dapat membantu mereka dan menghilangkan dampak negatif dari keluarga kartu internasional. Feng Yu meraih tangan cerutu itu dan berhenti. Dia memandang saudara laki-laki itu, bukankah seharusnya mereka ingin saya mencari kapak politik Huaxia untuk mendukungnya? Jangan katakan bahwa hal semacam ini Feng Yu mungkin tidak memiliki pengaruh itu, bahkan jika ada, Feng Yu tidak akan berpartisipasi. Untuk menjaga persahabatan, Feng Yu sangat menyukainya, tetapi jarak dekat juga sesuai. Terlalu dekat, memengaruhi bisnis. Ci saudara, apakah kamu begitu baik dengannya? Feng Yu bertanya. Kirilenko tercengang, apakah hubungannya baik? Oke, semua orang sudah minum-minum. Feng Yu dikalahkan oleh saudara laki-lakinya, saya minum sedikit, Anda berani menjanjikan bantuan sebesar itu. Mungkin di dunia saudara laki-laki, peminum adalah teman baik. Ci saudara, seberapa besar hal ini, apakah kamu mengerti? Apakah menurutmu hal semacam ini, apakah kita cocok untuk berpartisipasi? Maksudmu kamu harus melakukan bisnis di masa depan, sama sekali bukan dari politik. Saya tidak mengatakan bahwa saya ingin beralih dari politik ke fond. Feng, saya mungkin tidak menjelaskannya. Bukannya kami berbicara tentang negara dan menyatakan dukungan untuk mereka. Hanya dia yang memberitahu saya bahwa kami dapat memberi mereka bantuan dalam bisnis, Kirilenko menjelaskan. Bantuan komersial. Apakah ini sesuatu? Feng Yu menghela nafas lega. Bisakah Anda memberitahu saya ketika Anda berbicara? Bisnis dan politik gelombang tata kelola membantu, tetapi sama sekali berbeda. Dengan bantuan komersial, Feng Yu paling menyukainya. Penjelasan paling sederhana adalah membeli persahabatan dengan uang. Meskipun persahabatan ini mungkin tidak kuat, selama Feng Yu masih kaya di dunia, persahabatan ini akan bertahan selamanya, dan ketika dia tidak mengetahuinya, dia akan membawa balasan yang baik untuk Feng Yu. Dia bermaksud bertanya kepada kami bagaimana cara membantu. Feng Yu bersandar di pasir dan bertanya dengan wajah santai. Dia berharap untuk membangun beberapa pabrik di Belarusia dan membantu mereka menunjukkan ekonomi mereka. Sejauh menyangkut permintaan ini, meskipun Belarusia tidak memiliki keunggulan di wilayah tersebut, ada baiknya membangun pabrik yang dapat menyebar ke daerah sekitarnya. Apakah itu pabrik elektronik atau yang lainnya, kapasitas produksi pihak Rusia tidak cukup. Ci saudara, saya ingatkan dulu. Jika Anda membangun pabrik di Belarus, itu pasti akan mempengaruhi skala pabrik Rusia. Anda memikirkannya, kami membangun pabrik di Belarus, lalu Ukraina. Negara CIS lain mungkin tidak mempertimbangkannya, tempatnya terlalu kecil, populasinya kecil, ekonominya buruk, dan tidak ada status.
Tetapi Ukraina juga merupakan salah satu dari 3 teratas di Uni Soviet, tidak lebih buruk dari Belarusia. Jika saudara-saudara membiarkan perusahaan membangun pabrik di Minsk, dapatkah Kiev melewatkannya? Benar saja, Kirilenko mendengar ini dan ragu-ragu. Pabriknya ada di Rusia, jadi apa untungnya di Rusia? Kalau pabriknya dibangun di negara lain, mereka akan berbagi banyak. Jika Rusia tidak cukup besar, jika tidak cukup di Moskow, dapatkah dibangun di kota lain? Pemikiran Kirilenko sangat mirip dengan Feng Yu, patriotisme sempit, hal-hal baik ingin ditarik ke negaranya, mungkin inilah salah satu alasan mengapa mereka bisa menjadi teman baik. Lupakan saja, maka pabrik di Kiev juga akan dibangun. Pabrik kimia, pabrik baja, atau pabrik elektronik dan pabrik mobil kita semuanya dapat dibuka, tetapi ini tidak bisa lebih murah untuk mereka. Kata Kirilenko pada saat kalimat ini, wajahnya terasa sakit. Awalnya, Feng Yu berencana mendirikan pabrik mobil patungan di Minsk dan Kiev, atau untuk mempromosikan merek Songjiang. Tapi saat itu Kirilenko tidak setuju, karena kapasitas pihak Rusia pasti bisa mengimbangi. Namun, dalam 2 tahun terakhir, pameran ekonomi Rusia telah terbang dengan cepat, dan permintaan masyarakat akan mobil semakin tinggi. Oleh karena itu, kapasitas produksi terbilang tidak mencukupi, terutama di seluruh Eropa. Pabrik elektronik juga sama. Dengan perkembangan pasar, permintaan semakin besar, dan perlu membuka cabang lagi. Itu baru saja dipindahkan dari Rusia ke negara lain, tetapi kepala besar masih mendapatkan mereka, dan ini tidak akan berubah. Perpajakan antara negara-negara CIS kecil. Ketika mereka mendirikan pabrik di negara lain, mereka harus menghasilkan uang untuk pekerja di negara lain dan memberikan lebih banyak pajak, tetapi mereka tidak banyak menabung. Jika Anda membangun pabrik di negara dengan tarif tinggi, tentu sangat hemat biaya. Feng Yu berkata sambil tersenyum, oleh saudara, kamu juga 10 orang terkaya di dunia. Apakah kamu ingin begitu menyakitkan untuk uang ini? Bagaimana kamu mengatakan bahwa pabrik baru ini tidak menghasilkan uang untuk kita? Ini adalah orang terkaya ke-8 di dunia. Kirilenko menekankan, bisakah yang ke-10 sama dengan yang ke-8? Dan jika dia tidak memiliki banyak bunga pinjaman, dia harus ke-7. Bagus, orang terkaya ke-8 di dunia. Setelah tahun ini, peringkatmu akan naik, cemas sekali. Aku tidak mengatakannya. Setelah 2 tahun ada peluang bagus untuk menghasilkan banyak uang, bahkan jika kami sangat konservatif, kami dapat membiarkan Anda aset berlipat ganda. Saat itu, Anda sebanding dengan Bill Gates. Tidak, aku harus lebih dari dia. Kirilenko menggigit giginya. Feng Yu melemparkan manisan buah ke dalam mulutnya dan menikmatinya. Dia mendengar bahwa manisan buah semacam ini digunakan untuk spesialisasi keluarga kerajaan Rusia. Saudara, kamu menyuruhku untuk datang, bukankah itu karena ini? Dalam hal ini, apa yang tidak bisa dikatakan di telepon? Nyatanya, Feng Yu tidak rugi banyak dalam hal ini, terutama karena penghasilan saudara-saudaranya lebih sedikit. Kirilenko duduk tegak, Feng, tentu saja bukan ini. Saya ingin bertanya, apakah Anda tertarik membuat pesawat? Tindakan mengunyah Feng Yu berhenti, dan sulit menelan madu di mulutnya. Saudara, bagaimana menurutmu? Membangun pesawat terbang. Apakah Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengan pabrik pesawat di kampung halaman Anda? Bagaimana kalau kita masing-masing membentuk tim dan kemudian patungan untuk membuat pesawat komersial? Saya telah mencari survei pasar. Setiap tahun, pasar pesawat besar kekurangan pasokan. Lihat Boeing dan Airbus, berapa keuntungan setahun. Kami tidak ingin mengungguli mereka untuk saat ini. Cukup untuk mendapat untung besar dari 10% pasar di tangan mereka. Dan ini adalah bisnis jangka panjang, dan dijamin akan berkembang setidaknya selama 3 tahun. Atau 50 tahun. Tidak banyak yang bisa dikatakan, hanya untuk merebut pasar di China dan Eropa Timur, kita dapat menghasilkan banyak uang. Jika kita dapat mengembangkan pasar regional lainnya, kita tidak dapat melampaui Boeing dan Airbus di masa depan. Kirilenko sangat bersemangat, jadi dia bisa memikirkan bisnis yang bagus. Sebelum Feng Yu memiliki bisnis yang baik dengannya, dia akhirnya bisa membawa Feng Yu Fei sekali. Saudara, apakah kamu bercanda? Bisakah kamu mendapatkan teknologi inti dari pesawat besar?
Bisakah kamu menggali insinyur inti? Bagaimana Feng Yu mengingat bahwa produsen pesawat besar di pihak Rusia juga merupakan perusahaan milik negara. Dan seperti China, perusahaan milik militer dan rakyat, dapatkah saudara-saudara mengubahnya menjadi penggunaan sipil murni? Hal ini, Pu Xiong setuju. Ini bukan masalah uang, ini adalah hubungan yang besar. Situasi politik dan pemerintahan di Rusia berbeda dengan di Eropa dan Amerika Serikat. Identitas antara pengusaha dan politik tidak begitu mudah diubah. Selain Boeing dan perusahaan lain, kapan didirikan? Dan pemegang saham perusahaan sudah lama mendarah daging, tidak begitu mudah untuk dipindahkan. Kondisi bangsa yang berbeda, apakah ini bisa ditiru? Kirilenko tersenyum dan berkata, Feng, sepertinya ada beberapa hal kamu masih belum tahu. Kami ingin bekerja sama denganmu di China dan melaksanakan proyek pesawat besar komersial. Apakah kamu tahu ini? Wajah Feng Yu canggung. Apa hubungannya masalah ini dengan dia? Feng Yu disumbangkan oleh teknologi, dan uangnya disumbangkan. Bahkan total pesawat pribadi yang disumbangkan oleh saudara-saudara membiarkan pihak lain membongkar penelitian untuk sementara waktu, tetapi bagaimana dia bisa membantu? Beberapa teknologi dapat dibeli tanpa uang. Misalnya teknologi inti mesin pencari seperti 1000 derajat dan lagu kuno, Anda tidak menjual uang. Tentu saja, jika Anda cukup bodoh untuk memberikan harga tinggi, bukan tidak mungkin, tetapi tidak hemat biaya. Itu bukan untuk berinvestasi dalam menghasilkan uang, tetapi menghabiskan uang untuk bermain. Wajah Kirilenko sedikit berubah, Feng, bukankah mereka mencarimu? Feng Yu melambaikan tangannya, tunggu sebentar, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu cari? Kirilenko dan Feng Yu menjelaskan bahwa Huaxia memang berdiskusi dengan Rusia tentang pesawat komersial. Ide ini, China telah diusulkan sangat awal, tetapi sebelum kekuatan teknis China untuk bekerja sama dengan Rusia, Rusia tidak setuju. Sejak Feng Yu membawa teknologi ke negara itu, dan ditembus dan ditingkatkan secara menyeluruh, Huaxia membuat terobosan dalam sistem elektronik pesawat, dan mengembangkan sistem elektronik lintas udara canggih di dunia, yang justru merupakan mata rantai terlemah di Rusia. 1. Tentu saja, masih banyak mata rantai lemah di Rusia, tetapi dalam mesin inti dan teknologi lainnya, ini memang yang terdepan di dunia. Sebelum orang China, saya mengirim orang untuk menghubungi Rusia. Semua orang membicarakannya. Saya juga berpikir bahwa perkembangan pasar pesawat besar komersial akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Sebagai kekuatan dunia dan negara yang kuat, ini harus dibuat sendiri. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerja sama secara teknis dan kemudian bersama-sama mempromosikan penjualan melalui saluran kedua belah pihak. Hal ini diketahui oleh Kirilenko dan dia melakukan beberapa aktivitas. Swasta murni jelas tidak baik, tetapi kemitraan publik swasta tidak menjadi masalah, dan penjualan bisa lebih fleksibel. Dan karena investasi ini juga relatif besar, situasi ekonomi Rusia tidak terlalu baik, pabrik pembuatan pesawat baru juga relatif besar, dan juga harus memulai pabrik baru, dipisahkan dari pabrik aslinya, yang memungkinkan Kirilenko menemukan peluang. Dia hanya ingin memasukkan tangan, menginvestasikan sejumlah uang, dan kemudian memiliki sedikit saham di perusahaan ini, dan tentunya dapat menghasilkan lebih banyak di masa depan. Tentu saja, hanya investasi swasta di Rusia saja yang tidak akan berhasil, dan harus ada pihak China. Feng Yu menatap Kirilenko tanpa daya, saudara, menurutmu apa yang terlalu sederhana? Pertama-tama, investasi awal ini sangat besar, tetapi dua negara besar benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Jangan katakan bahwa investasi di muka tidak akan terlalu tinggi. Bahkan jika itu 10 miliar dolar, selama keuntungannya terlihat, salah satu dari kedua negara dapat menggunakan uang itu sendiri. Bagian tersulit dari ini adalah teknologi, bukan uang. Jika Rusia miskin lagi, tidak akan lebih buruk dari miliaran dolar ini. PDB tahunan China telah melampaui 3 triliun dolar AS. Meskipun uangnya banyak, itu tidak terlalu banyak tekanan. Dan ini masih rencana jangka panjang. Di masa depan, tidak hanya menghemat banyak uang negara, tetapi juga menghasilkan uang. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin memeras uang? Saya tahu bahwa perusahaan manufaktur pesawat ini adalah pesawat komersial,
tetapi tidakkah menurut Anda teknologi ini dapat digunakan tidak hanya untuk penggunaan komersial? Bisnis ini, menurut Anda apakah kami benar-benar cocok untuk berpartisipasi? Saya tidak tahu bagaimana Anda membujuk eselon atas negara Anda, tetapi saya tidak berencana untuk berpartisipasi dalam masalah ini. Saudaraku, uang tidak dapat diperoleh, tidak ingin ada bisnis yang menarik untuk diri Anda sendiri. Feng Yu menepuk bahu Li Lianke berteriak. Kekecewaan Kirilenko, Feng, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan bisnis ini, Anda tidak akan melihatnya. Kami hanya perlu menginvestasikan sejumlah uang dan kami bisa menunggu dividen nanti. Saudara, saya benar-benar tidak berinvestasi dalam hal ini. Saya tahu bahwa saya pasti menghasilkan uang, tetapi masih banyak batasan pada industri penting ini. Saya tidak percaya bahwa tidak ada batasan di negara Anda. Kirilenko bersandar di sofa. Hei, bagaimana kamu bisa membuat bisnis yang begitu menguntungkan? Sebenarnya negara mereka tidak menyetujui investasinya, tetapi mengatakan bahwa jika ada investasi swasta di China, maka pihak ini juga dapat menyetujuinya. Kirilenko bekerja keras meyakinkan Feng Yu untuk berinvestasi, dan kemudian dia bisa berinvestasi. Menghasilkan uang seperti ini sudah jelas. Saat ini, pesawat besar kekurangan pasokan. Jika mereka bisa membuatnya, mereka tidak akan pernah menjualnya, tetapi mereka akan mendapat lebih banyak dan lebih sedikit. Tapi dia tidak menyangka bahwa Feng Yu benar-benar tergoda. Dia sepertinya telah melihat uang kertas menumbuhkan sayapnya dan perlahan terbang ke kejauhan. Saat dangdang, pintu ruang kerja diketuk. Kirilenko mengerutkan kening. Ketika dia berbicara dengan Feng tentang hal itu, yang mana yang mengetuk pintu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.